Oke. Eh, Halo Kak, sebelumnya perkenalkan, nama aku Dava Aulia Rahmadan, biasa dipanggil Dava. Aku dari analisis kimia angkatan 59. Nah, sebelumnya di sini perkenalan dulu ya Kak. Mungkin kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, salam kenal Dava. Perkenalkan, nama saya Istiani. Saya dari Analisis Kimia Angkatan 55. Mungkin sekian ya perkenalan dari saya. Oke Kak, mungkin untuk memenuhi tugas Kapita Selekta Kimia, aku langsung aja kali ya nanya ke kakaknya. Mungkin kakak bisa menceritakan nih bagaimana sih pengalaman kakak untuk mencari kerja setelah kakak lulus dari analisis kimia. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi izin menjawab, pada saat itu saya kan lulus di 2021. Nah, 2021 saya ingat banget bulan Juli saat itu saya dapat SKL, surat keterangan lulus. Kemudian saya itu mendaftar apa wisuda itu di bulan Oktober. Nah, untuk memenuhi kekosongan dari Juli sampai Oktober, pada saat itu saya ikut seleksi internship di PT Paragon Teknologi and Innovation gitu, di mana kita tahu bahwa produknya itu adalah kayak Emina, terus juga ada makeover, juga Calf dan lain-lain gitu ya. Itu kan udah brand kosmetik yang terkenal lah ya gitu. Nah, pada saat itu saya coba untuk ikut internship itu selama 3 bulan. Alhamdulillah diterima menjadi Research and Development Intern di PT Paragon. Nah, saya memulai perjalanan saya setelah lulus Ankim di situ sih. Nah, kemudian juga setelah di sana saya coba melamar pekerjaan, tentunya banyak yang dilamar ya gitu. Pada saat itu saya ingat banget saya dapat info dari grup analisis kimia gitu bahwa di perusahaan yang sekarang saya kerja ini itu sedang mencari posisi untuk research and development. Nah, kebetulan ini kan match juga kan dengan pengalaman magang saya gitu ya. Kemudian saya coba setelah itu ya alhamdulillah diterima gitu. Jadi sekarang saya posisinya menjadi research and development team di PT Daesang Corporation kayak gitu sih. Hmm, Terus juga sebenarnya tantangan terbesar dari mencari kerja itu tentunya untuk fresh graduate ya. Pada saat itu adalah yang pertama kita itu kan masih baru gitu, belum tahu pengalaman kerja di dunia kerja itu seperti apa gitu. Kemudian juga banyak kan orang yang di luar sana itu sebenarnya dia punya IPK yang bagus, dia punya skill, dia punya misalnya sertifikat kompetensi yang banyak gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang menjadi tantangan ya salah satunya gitu. Cuman memang skill atau pengalaman yang menurut aku yang sudah aku jalanin yang penting bagi anak fresh graduate adalah eh, internship sih itu. Itu lakukan sebaik-baiknya gitu karena yang pertama ketika user atau manajer kita atau orang yang akan bekerja dengan kita ketika interview kita itu dia pasti akan melihat juga di CV gitu. Oh, anak ini tuh sudah pernah melakukan kegiatan magang di mana ya, misalnya gitu. Karena kan kalau fresh graduate emang belum punya pengalaman kerja kan gitu. Jadi bisa dilihat dari magangnya di mana, job desk-nya apa aja yang dia lakuin, misalnya di lab, tugasnya apa aja gitu. Seperti itu sih. Jadi dengan begitu em, atasan kita atau orang yang akan bekerja dengan kita juga tahu, oh iya anak ini tuh sebenarnya sudah paham loh dunia kerja itu seperti apa gitu. Jadi intinya itu sih yang penting gitu. Oke, menarik sekali ya Kak ceritanya, pengalamannya. Mungkin aku juga mau bertanya Kak, kalau menurut Kakak nih, secara Hmm. pengalaman seleksi seperti seleksi dari CV, terus interview. Nah itu gimana sih Kak pengalaman Kakak tuh kayak susah enggak atau kayak Kakak tuh harus nangis-nangis dulu untuk ngelewatin hal itu gitu? Mungkin Kakak bisa ceritain. Ya,
Jadi pengalaman waktu mengikuti proses seleksi kerja, jadi waktu itu memang pada saat itu adalah interview HR dulu ya, yang pertama gitu. Pasti kita akan ditanya, kamu tahu nggak tentang perusahaan ini? Itu pasti ditanya gitu ya. Dan misalnya perusahaan itu memproduksi apa gitu, apa produknya gitu. Nah itu kita harus tahu, kita harus mempelajari dulu profil dari perusahaannya gitu. Karena kan kita mau bekerja di situ, kita mau melamar di situ, jadi kita harus berkenalan dulu dong dengan perusahaan tersebut gitu ya. Nah, terus juga setelah itu saya setelah lulus di bagian administrasi, CV, SKL semua nilai sudah, karena pada saat itu memang saya belum dapat ijazah. Jadi posisinya waktu melamar kerja itu sedang internship dan ijazahnya itu belum keluar gitu ya. Jadi kita tuh bisa loh ngelamar pakai SKL dan transkrip nilai gitu ya. Jadi jangan jangan kayak aku nunggu wisuda dulu deh gitu. Aku nunggu ijazah dulu deh gitu. Selama kita punya ruang gerak, selama kita apa ya, lebih baik diisi lah dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Dengan internship atau langsung cari kerja gitu. Nah, kayak gitu tuh lebih bagus gitu karena ya biar kita tuh masih fresh kan ya, masih ilmunya tuh masih nyantol gitu. Jadi ketika kita interview atau nanti ada tes itu masih masih wah iya nih pernah dipelajarin sebelumnya gitu. Nah, pada saat itu aku memang setelah lulus administrasi itu masuk ke tes interview bersama user. Pada saat itu ada dua orang yang menginterviewku gitu dan itu menjadi atasanku sekarang juga. Mereka memang lebih bertanya mengenai satu tugas akhirnya tentang apa gitu, jadi ditanya tugas akhirnya isinya apa gitu, kamu tahu gak tentang ini tentang itu gitu. Dan kebetulan pada saat itu usernya itu memang pernah skripsi menggunakan, maksudnya intinya temanya mirip dengan tugas akhirku gitu. Jadi ya udah saling ngobrol saling sharing lah pada saat itu gitu. Terus juga setelah yang ditanya tugas akhir, ditanya juga tentang pengalaman magang tadi gitu ya. Karena kan itu yang menjadi dasar, kayak mungkin pada saat itu yang menjadi dasar kenapa aku menjadi dipanggil sama mereka adalah karena aku punya pengalaman di research and development juga gitu ya. Ditanya pada saat itu aku melakukan analisa apa di lab gitu ya. Bagaimana uji umur simpannya, tugasnya seperti apa gitu. Dan ya itulah gitu, kita harus bisa menjelaskan, mendeskripsikan itu dengan baik. Kemudian juga ditanya tentang perusahaan, itu juga ditanya juga gitu. Terus kayak ya biasalah pertanyaan-pertanyaan lain yang tentang kimia lah pastinya gitu sih. Terus apa lagi ya? eh Bagian seleksi yang paling menantang sih ya emang pada saat interview sih, karena kan interview tuh kita berhadapan langsung gitu dengan calon user kita, dengan calon atasan kita gitu. Kita harus bisa all out lah gitu. Kita keluarin semua keterampilan, kemampuan yang kita miliki gitu. Kita harus bisa jelasin dengan baik gitulah, eh, tentang pengalaman kita, tentang pertanyaan-pertanyaan mereka itu dengan baik gitu. Kemudian untuk fresh graduate apa sih, gimana caranya gitu ya biar siap terjun ke dunia kerja? Yang pertama itu adalah kita tuh harus bikin CV ATS kan, betul pastinya. Itu tuh banyak banget webnya yang bisa bikin CV, kayak misalnya Kinobi gitu ya. Itu tuh bisa bikin CV ATS gitu. Nah, kedua kita tuh eh, mempelajari banyak kok sekarang di YouTube-YouTube gitu, kayak gimana sih cara kalau kita ikut interview tuh cara menjawabnya seperti apa gitu. Jangan kalau ditanya ya jawabnya itu aja gitu. Jangan kayak gitu. Kalau bisa kita ya detail gitu, apa kita tahu apa kita perpanjang lah gitu, kita jelasin gitu. Jadi si user pun jadi kayak oh iya, anak ini ternyata bisa nih menjelaskan dengan baik. Dia mampu mengetahui dan memahami apa yang dia kerjain gitu dengan baik gitu. Itu sih aku belajar tentang interview yang pastinya itu, karena kan itu ya namanya fresh graduate, kita belum tahu dong. Dan setiap perusahaan itu kan pasti pertanyaannya berbeda-beda ya gitu, apa yang ditanyakan juga beda gitu. Jadi itu cara menjawabnya gitu ya, ada metodenya, ada STAR gitu kalau nggak salah metodenya, ada situation, tasknya apa gitu, actionnya gimana gitu, hasilnya itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita ditanya tuh kita bisa menjelaskan itu dengan detail gitu. Kemudian ya apalagi ya? Hmm,
Ya, intinya rajin-rajin lah, lihat job street, lihat LinkedIn, juga tentunya sih kakak kelas lah ya gitu. Kita tuh maksudnya Ankim, sesama temen juga bisa dari sesama temen, tapi kan kalau sesama temen mungkin wah dia juga lagi proses nih, mungkin agak susah gitu ya. Kita bisa lah gitu tanya ke cutting, coba gitu, atau ada grup-grup misalnya Ankim juga pasti share tuh di situ gitu. Karena kalau misalnya dari cutting biasanya kan mereka emang udah ada nih di perusahaannya gitu. Perusahaan itu udah tahu, oh ini nih lulusan anak analisis kimia, oh cara kerjanya seperti ini gitu. Jadi orang yang menggunakan jasa kita di perusahaan itu jadi kayak, oh iya bagus kok kerjanya gitu. Jadi lebih cepet lah gitu. Bisa juga di ini kan di kayak, Bu, iya saya tahu kok anaknya memang baik gitu. Di lab juga saya kenal dia gitu. Jadi kita bisa kasih rekomendasi gitu sih. Mungkin sekian. Wah, dari cerita kakaknya kayaknya menarik banget ya. Kayaknya Ya, bakal bisa aku pakai juga mungkin ya untuk ya. persiapan ke depannya. Karena kan kebetulan aku dikit lagi nih ngelangkah Mhm. ke depan gitu. Eh, Mungkin itu aja sih ya Kak dari aku. Mungkin selebihnya kalau misalnya aku ada pertanyaan yang lebih lanjut, aku bisa nanya kakaknya kali ya melalui Ya, via chat. siap. Ya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Ya, sukses.